Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman ke-5 Iqra 5. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan belajar sebuah pelajaran baru, yang mana di sini ada penjelasannya ya. Bila waqaf atau berhenti, huruf terakhir dibaca sukun atau mati. Ya, baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mematikan atau mensukunkan huruf terakhir dari satu ayat ya, atau satu kata, atau satu kalimat ya, atau satu ayat jika kita sudah membaca Al-Qur'an. Baik, ada contoh di sini, kita akan lihat. Ya. Kalau kita kita lanjutkan bacaannya, maka kita harus baca sempurna ya, seperti ini misalnya. Amini, amina. Ya. Amina. Kalau kita baca tidak berhenti, atau kita akan lanjut lagi. Tapi kalau sudah di ujung ayat, ya, seperti contohnya di sini ada lingkaran, maka huruf terakhir dari ayat tersebut harus disukunkan atau dimatikan seperti ini ya. Ya, tadi contohnya seperti ini, amina. Kalau berhenti maka dibaca amin. Amin. Ya. Jadi harus disukunkan ujungnya, ya. Baik, ini apa fungsinya bulatan-bulatan ini? Ini adalah lingkaran batasan ayat satu ke ayat yang lain. Jadi di sini isinya nomor-nomor ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3. Jadi seperti itu ya. Ini hanya ibarat ya. Kalau di Al-Qur'an, maka di sini di Al-Qur'an besar misalnya, maka di sini sudah ada nomor-nomor daripada ayatnya ya. Jadi jangan bingung dengan lingkaran ini apa fungsinya. Ini hanya sebagai pembatas, diibaratkan sebagai pembatas ayat per ayat ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Baik, di sini ada kata nasta'in ya, harus dimatikan ya ujungnya ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan lagi, kalau ini adalah merupakan potongan ayat atau ini adalah ayat Al-Qur'an, karena ini memang potongan-potongan ayat ya, tapi diambil ujung-ujungnya. Nah, jika ini adalah satu ayat secara keseluruhan, dan apabila kita mau berhenti, maka perlu diperhatikan adalah huruf-huruf ketiga sebelum berhenti. Seperti ini ya, 1, 2, 3. Nah, huruf ini harus dibaca panjang. Kalau misalnya harus dipanjangkan, bisa dibaca 2 harokat, 4 atau 5 harokat ya. 2, 4 atau 5. Jadi tinggal kita memilih yang mana kita butuhkan. Kalau kita membaca cepat, maka kita bisa memilih 2 atau 4. Jika kita membaca tartil atau pelan-pelan, maka kita bisa mengambil yang 5 harokat. Contohnya misalnya nasta'in ya, kalau kita baca tartil. Tapi kalau kita baca biasa atau kita percepat, nasta'in, jadi hanya 2 harokat ya, atau nasta'in, atau 4 harokat ya. Tinggal kita memilih yang mana yang kita cocok ya. Kalau kita biasa membaca cepat, maka kita ambil yang 2 atau 4. Jika kita suka yang tartil, maka kita perpanjang. Tapi pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh bacaan yang panjang ya.
agar teman-teman bisa memahami ya. Baik. Kita beralih ke contoh berikutnya. Muhtadin. Jadi agak panjang ya. Muhtadin. Ya, huruf na yang di ujung ini disukunkan atau dimatikan. Muhtadin. Jadi ingat ya. Perlu diingat, pelajaran ini sangat penting ya. Karena ini akan kita terus terapkan di dalam setiap pelajaran kita ya. Dan kita akan terus terapkan ketika kita membaca Al-Quran dan itu berada di ujung ayat ya. Kita akan selalu terapkan ini. Maka dari itu teman-teman ya, agar memperhatikan dan ya mengikutinya dengan baik agar tidak keliru dan juga tidak salah di dalam memberhentikan bacaan ya. Ya, kita lihat lagi contoh ayat berikutnya. Ainal yaqin. Ya. Pertama di sini ada huruf ya sukun ya, dibaca lembut ya, atau huruf lin, maka dibaca ainal. Ainal. Kemudian huruf na langsung melebur ke huruf lam ya, sebagaimana pelajaran sebelumnya. Dan huruf alif di sini alif yang tidak dibaca atau tidak dianggap ya, meskipun terdapat alif, tapi dia hanya sebagai kaidah penulisan. Karena ini alif lam ya, alif lam yang kemudian lamnya berharokat sukun, maka dibaca ainal. Ya, jadi nal langsung masuk ke huruf lam. Ainal yaqin. Ainal yaqin. Ya, baik. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa turi sinina. Baik, perhatikan. Atau wa turi sinin. Ya, kalau dilanjutkan tadi wa turi sinina wa hadzal ya, kalau dilanjutkan. Tapi kalau berhenti ujungnya harus dimatikan huruf na ini ya. Wa turi sinin. Ya. Baik. Kita lihat di sini dulu. Wa turi. Ya, huruf tu dibaca 2 harokat. Ingat, karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Yang mana waw sukun atau waw mati adalah merupakan tanda bacaan 2 harokat. Maka huruf tu harus wajib panjang 2 harokat. Wa turi si. Ya, kemudian huruf si di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Maka huruf si wajib dipanjangkan 2 harokat. Wa turi si. Turi sini ya. Jadi harus dipanjangkan 2 harokat ya. Kemudian huruf ni karena dia berhenti ya, 3 huruf sebelum pemberhentian yaitu huruf na, maka harus dipanjangkan 2, 4 atau 5 ya. Tinggal memilih. Wa turi sinin. Ya. Tinggal memilih yang mana yang dibiasa atau terbiasa membacanya ya. Kemudian yakdzibun. Jadi tinggal memilih ya. Yakdzibun. Jadi bu-nya harus panjang 2, 4 atau 5 harokat ya. Karena di sini adalah akan berhenti ya. Di huruf na-nya akan berhenti. Maka kita harus memilih panjangnya ya. Panjang bacaan. Yakdzibun. Ya, kemudian kita lihat lagi contoh di sampingnya. Mustahzi'un. Ya, huruf sa ya, berharokat sukun. Mustahzi'un. Mustahzi'un. Jadi huruf u dipanjangkan 2, 4 atau 5 harokat ya, tinggal memilih. Mustahzi'un. Oke. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya.
mu'ridun. Huruf ain sukun dan huruf waw sukun. Mu'ridun. Perlu diperhatikan ya. Mu'ridun. Jelas? Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Muslihun. Mus huruf so berharokat sukun. Muslihun. Muslihun. Huruf na yang di ujung dimatikan ya, atau disukunkan. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Fil uqud. Fil uqad. Fil uqad. Baik. Kita lihat dulu. Di depan huruf fi terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Lalu lagi terdapat alif. Lalu terdapat lam berharokat sukun atau harokat mati. Maka huruf fi harus langsung melebur ke huruf lam. Contohnya fil. Fil ya, bukan fi'al atau fi'al, tapi dibaca fil. Ya, langsung masuk ke huruf lam. Fil uqad. Kemudian huruf da yang di ujung dibaca pantul ya. Karena huruf dal adalah huruf waqaf atau huruf berhenti. Ya, di ujung ayat ini ya, ada batasan. Karena dia mati atau sukun, maka kaidahnya harus dibaca pantul atau dibaca sukun. Fil uqad. Fil uqad. Ya, huruf dalnya biasa disebut dengan qalqalatul kubroh atau qalqalah besar ya, tapi ya jika teman-teman kesulitan menghafal, tinggal mengingat saja bahwa ini huruf dipantulkan ya. Dipantulkan karena disukunkan. Fil uqad. Fil uqad. Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh di sampingnya. Idza hasad. Idza hasad. Perhatikan ini huruf a harokat bawah jadi dibaca i ya, harokat bawah i. Kemudian huruf dza dibaca dua harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Ya, ini tanda dua harokat. Maka huruf dza harus dibaca panjang dua harokat. Idza hasad. Hasad. Kemudian huruf da yang di ujung sama hukumnya seperti ini ya. Karena dia disukunkan, maka harus dibaca pantul ya. Karena huruf da yang berharokat sukun adalah salah satu daripada huruf-huruf pantul atau huruf qalqalah. Ya, jadi kalau dia berhenti, ini kan tanda berhenti ya, maka harus dibaca pantul huruf dal. Idza hasad. Idza hasad. Oke, baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata fi tadlil. Ya, perhatikan. Fi tadlil. Ya, di sini di depan huruf fi terdapat ya sukun. Ya, atau ya mati. Maka huruf fi harus dipanjangkan dua harokat ya, harus, wajib. Fi tadlil. Ya, huruf li di sini di depannya terdapat ya sukun atau ya sukun sebelum huruf pemberhentian. Maka huruf li harus dipilih panjangnya 2, 4 atau 5 harokat ya. Fi tadlil. Fi tadlil. Seperti itu ya, huruf la yang di ujung disukunkan atau dimatikan karena berhenti ya. Karena berhenti di ujung ayat. Fi tadlil. Kemudian huruf do bukan huruf pantul ya. Jadi jangan dibaca pantul. Fi tadlil ya.
Baik, kita lihat lagi contoh huruf berikutnya atau kata berikutnya. Ashabil fil. Ya, perhatikan ya. As. Kemudian huruf ha dibaca 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil. Ashabi. Kemudian huruf bi langsung melebur ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Meskipun di depannya ada alif, tapi dia langsung masuk melebur atau langsung dibaca masuk ke huruf lam. Ashabil bil ya, langsung ke huruf lam. Ashabil fil. Ya, huruf fi dipanjangkan 2, 4 atau 5 harokat karena ya akan berhenti ke ujung ayat ya. Ashabil fil. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata kita sesuaikan dulu ya. Yakhtalifun. Ya, huruf kha berharokat sukun ya. Yakhtalifun. Huruf fu tinggal dipilih ya panjangnya 2, 4 atau 5 harokat ya. Yakhtalifun. Baik, kita lihat contoh lagi berikutnya. Minal mumtarin. Ya, perhatikan ya, huruf ma harokat i jadi dibaca mi. Mina. Kemudian huruf na di depannya terdapat alif dan juga lam yang berharokat sukun. Maka huruf na langsung melebur atau masuk ke huruf lam. Minal jadi huruf alifnya tidak dibaca ya. Minal. Nah, ini huruf ma ya, perhatikan ini tonjolan ini seperti gerigi ini ya. Ini ada huruf ya. Ini huruf ma, ini juga huruf ma. Ini huruf ma berharokat sukun, ini huruf ma juga berharokat sukun ya. Jadi ini huruf ma yang berharokat u, ini harokatnya huruf lam ya. Ini huruf ma yang berharokat sukun, maka dibaca minal mum ya. Huruf mu berharokat u. Minal mumtarin. Huruf ri dibaca 2 atau 4 atau 5 harokat ya panjangnya. Minal mumtarin. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memudahkan kita di dalam membaca Al-Qur'anul Karim serta memberikan keistiqomahan kepada kita agar bisa terus belajar membaca Al-Qur'an ya. Karena ini adalah merupakan usaha kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha membaca kitabnya yang suci yaitu Al-Qur'anul Karim. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.